kita admin PMB Unisula, yaitu ada Kak Diana Lutfi dan juga Kak Wiwi. Eh, Pada malam hari ini Kak Diana Lutfi akan menjadi pemateri eh, seminar webinar akuntansi. Mari kita simak pemaparan materi dari Kak Diana Lutfi. Kepada Kak Diana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yaya. Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Baik teman-teman semua, selamat malam. Nah, di sini walaupun yang join cuma beberapa ya teman-teman, namun harus semangat ya. Jadi malam ini saya akan memaparkan materi mengenai program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sebelumnya sebagai informasi ya teman-teman, untuk di Magister Akuntansi Unisula sendiri kami membuka dua jalur pendaftaran, yaitu di jalur reguler dan juga jalur transfer SKS atau transfer SKS-nya atau jalur korporat atau bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menjalani perkuliahan Magister Akuntansi namun belum selesai. Nah, ini bisa dilanjutkan di Magister Akuntansi Unisula. Kemudian terkait di Magister Akuntansi Unisula sendiri, kami memiliki visi Bismillah membangun generasi khairah ummah dengan birrul walidain. Jadi insya Allah dalam proses pengajaran atau proses transfer ke knowledge, itu dari dosen ke mahasiswa kami menggunakan prinsip birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Jadi insya Allah dalam proses pengajaran itu menggunakan syariat Islam ya teman-teman. Atau ini merupakan metode yang terbaik karena menggunakan syariat gitu. Kemudian kita ke slide berikutnya. Nah, ini berikutnya terkait dengan profil lulusan. Jadi teman-teman yang berkuliah di Magister Akuntansi nantinya akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang auditor. Baik itu auditor eksternal, auditor internal, baik itu di perusahaan swasta atau di instansi pemerintahan. Kemudian teman-teman juga memiliki kesempatan untuk menjadi seorang manajer. Manajer ini bisa di berbagai bidang, baik itu manajer di bidang keuangan, kemudian accounting, perbankan, dan juga jajaran manajer-manajer yang lain. Lalu teman-teman juga berpeluang untuk menjadi seorang akademisi atau dosen, yang mana untuk syarat menjadi dosen sendiri, teman-teman pastinya harus memiliki gelar minimal S2 ya teman-teman. Nah, kemudian ini terkait dengan SKS yang nanti teman-teman tempuh di Magister Akuntansi Unisula. Jadi nanti di semester 1 teman-teman akan menempuh sebanyak 5 mata kuliah, yaitu ada tata kelola perusahaan, metodologi penelitian akuntansi, big data akuntansi, filsafat ilmu dan Islamic worldview, dan laporan keuangan terintegrasi. Yang mana ini untuk masing-masing mata kuliah, bobot SKS-nya itu ada 3 SKS. Jadi nanti teman-teman di semester 1 akan menempuh sebanyak 15 SKS. Nah, kemudian terkait dengan hari perkuliahan teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan berkuliah itu di hari Senin sampai Rabu pukul setengah 5 sore dan pukul 7 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi misal teman-teman ada di luar waktu Indonesia Barat, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Jadi ini kita ada dua sesi. Misal nanti teman-teman berkuliah di pukul setengah 5 sore, maka selesai kuliah itu pukul 7 malam. Nah, misal teman-teman mulai kuliah di pukul 7 malam, nanti selesainya itu di pukul setengah 10 malam. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk waktu perkuliahan sendiri, karena ini 3 SKS, jadi itu kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Untuk satu SKS itu 45 menit. Nah, berikutnya ini di semester 2 nanti teman-teman akan mendapatkan mata kuliah yaitu ada akuntansi digital, akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami, dan nanti teman-teman ada memilih mata kuliah konsentrasi. Yang mana ini teman-teman bisa pilih sesuai dengan passion ataupun bidang pekerjaan yang teman-teman tekuni.
Kemudian selanjutnya ada proposal dan seminar pratesis. Nah, terkait dengan mata kuliah konsentrasi, ini teman-teman bisa berfokus di tabel yang sebelah kanan. Nanti misal teman-teman ingin mengambil konsentrasi akuntansi digital, maka teman-teman akan belajar mengenai analisis data akuntansi dan pemeriksaan laporan keberlanjutan. Kemudian jika teman-teman mengambil akuntansi keberlanjutan, maka teman-teman akan mendapatkan mata kuliah akuntansi dan pelaporan keberlanjutan serta pemeriksaan laporan keberlanjutan. Lalu, jika teman-teman nanti memilih akuntansi syariah sebagai konsentrasi, maka teman-teman akan mendapatkan perencanaan dari keuangan Islam serta analisis dan pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Jadi nanti untuk mata kuliah konsentrasi ini, teman-teman akan mendapat sebanyak 6 SKS. Nah, teman-teman, terkait dengan dibukanya mata kuliah konsentrasi ini, misal teman-teman ingin memilih konsentrasi akuntansi digital. Nah, namun ternyata yang berminat di akuntansi digital ini hanya 2 orang atau kurang dari 10 orang, itu teman-teman tidak perlu khawatir karena insya Allah kami akan selalu membuka mata kuliah konsentrasi tersebut, walaupun peminatnya itu sedikit. Nah, kemudian ini di semester 3 teman-teman nanti sudah mulai untuk melakukan penyusunan tesis dan publikasi ilmiah. Untuk bobot SKS-nya sendiri ada 4 SKS ya, teman-teman. Nah, untuk pembagian dosen pembimbing tesis ini nanti teman-teman akan dibagi dosen itu di awal semester 2. Jadi nanti teman-teman di semester 2 itu teman-teman sudah bisa untuk melakukan konsultasi tesis. Nah, jadi di Magister akuntansi, nanti teman-teman akan mendapatkan total SKS itu 36 SKS. Karena memang di jalur reguler kami itu mendesain untuk perkuliahan selama 3 semester atau 18 bulan saja. Namun, misal teman-teman bisa lulus lebih cepat, nanti teman-teman juga bisa wisuda lebih cepat. Untuk wisudanya sendiri, kami membuka ada 4 periode selama 1 tahun, yaitu di bulan Maret, Juli, September, dan Desember, teman-teman. Namun untuk kuota yang kami buka lebih banyak itu di wisudanya biasanya di bulan Maret dan juga bulan September. Kemudian jika teman-teman berasal dari S1 yang non-akuntansi, nanti teman-teman akan mendapatkan matrikulasi. Untuk matrikulasi ini kami adakan selama 4 kali ya teman-teman. Ada 4 kali pertemuan gitu. Nah, untuk matrikulasi ini sebagai suatu jembatan penghubung pemikiran antara yang S1-nya non-akuntansi supaya nanti jika teman-teman sudah memasuki perkuliahan akuntansi itu teman-teman ada gambaran mengenai akuntansi secara umum seperti itu supaya ada suatu penghubung yaitu penghubung pemikiran supaya bisa disamakan dengan teman-teman yang berasal dari S1-nya akuntansi. Nah, untuk teman-teman yang S1-nya itu sudah akuntansi, nanti teman-teman tidak usah untuk mengikuti matrikulasi. Kemudian berikutnya ini kita beralih ke sistem pendidikan dan pengajaran. Di Magister Akuntansi Unisula, kami menggunakan sistem pengajaran itu dengan diskusi, presentasi, dan evaluasi, teman-teman. Nah, ini jika program reguler seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk program reguler ini lama studinya kami rancang 3 semester saja atau 18 bulan. Ini dalam 1 semester kami ada 17 kali pertemuan dengan penugasannya itu 2 sampai 4 kali. Kemudian jalur yang kedua kami buka di jalur corporate atau jalur eksekutif atau transfer SKS, yaitu diperuntukkan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menempuh S2 akuntansi di universitas lain tetapi belum selesai. Nah, itu teman-teman bisa lanjut di Magister Akuntansi Unisula. Dengan catatan jika kurikulumnya sama itu teman-teman bisa langsung melanjutkan di Magister Akuntansi Unisula. Namun apabila ada mata kuliah yang belum diambil itu teman-teman wajib mengambilnya di Magister Akuntansi Unisula. Nah, untuk program transfer SKS ini nanti teman-teman selama 1 semester itu ada 7 kali pertemuan. Ini sudah termasuk ujian. Namun di program transfer SKS ini penugasannya lebih sedikit ya teman-teman daripada yang program reguler.
Kemudian berikutnya terkait evaluasi, nanti kami akan tetap mengadakan UTS dan juga US atau ujian semester. Yang mana ini sifatnya tentatif, fleksibel, dan take home examination. Jadi untuk ujian maupun penugasan itu juga bisa dilakukan secara online saja, teman-teman. Nah, ini biasanya dosen dalam memberi penugasan itu biasanya lewat WhatsApp group atau nanti bisa juga lewat e-learning. Jadi nanti teman-teman jika sudah menjadi mahasiswa, teman-teman itu akan mendapatkan akses untuk ke e-learning Unisula yang biasa disebutnya itu SIM Unisula, Sistem Informasi Mahasiswa Unisula. Kemudian terkait dengan proposal dan tesis, teman-teman akan mendapatkan bimbingan khusus mulai di semester 1 pasca UTS. Nah, padahal teman-teman itu akan mendapatkan dosen pembimbing tesis di awal semester 2. Namun karena di semester 1 teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, jadi nanti teman-teman di mata kuliah tersebut sudah mendapat dosen pengampu metodologi penelitian dan teman-teman itu diminta untuk menyusun proposal tesis dari bab 1 sampai bab 3. Nah, dari proposal ini, judul yang teman-teman gunakan di proposal bisa dilanjutkan ke tesis. Jadi, misal teman-teman ingin melanjutkan judul di proposal untuk dijadikan judul tesis, itu tidak apa-apa, teman-teman. Namun, jika teman-teman ingin berganti judul, itu juga diperbolehkan. Nanti teman-teman tinggal berkoordinasi saja. Misal, teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing di semester 2. Nah, terkait dengan ujian proposal maupun ujian tesis ini juga bisa dilakukan secara online saja, teman-teman. Kemudian berikutnya terkait dengan keunggulan. Nah, di Magister Akuntansi Unisula, seperti yang sudah saya jelaskan, memiliki konsentrasi spesifik, yaitu kami ada 3 konsentrasi, yaitu akuntansi digital, akuntansi keberlanjutan, dan juga akuntansi syariah. Kemudian terkait dengan dosen, alhamdulillah kami sudah ada 17 guru besar di FEB Unisula. Dan juga dosen kami juga sebagian besar memang sudah bergelar doktor dan ada juga yang sedang menempuh studi S3, teman-teman. Kemudian keunggulan berikutnya investasi minimalis. Karena memang untuk studi magister akuntansi ini kami rancang 3 semester saja, sehingga untuk biayanya itu juga lebih terjangkau ya teman-teman. Kemudian terkait dengan desain masa studi yang kami rancang maksimal 1,5 tahun atau 3 semester ini juga bergantung ke masing-masing mahasiswa. Misal mahasiswa itu rajin dalam mengerjakan tugas, kemudian disiplin dalam hadir di perkuliahan, disiplin dalam mengerjakan tesis dan tugas itu, insya Allah mahasiswa juga dapat lulus tepat waktu. Nah, alhamdulillah testimoni kami sudah ada 5 lulusan dari 5 angkatan yang terdiri dari 86 wisudawan dengan menempuh masa studi 1 tahun 8 bulan saja. Kemudian kami ada free pelatihan research tool, di mana ini untuk free pelatihan research tool ini lebih mengarah ke materi perkuliahan ya teman-teman. Jadi ini terkait dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Jika teman-teman ingin melakukan sertifikasi CSRA, CSRS itu kami tidak menyelenggarakannya teman-teman. Jadi misal teman-teman ingin mengambil sertifikasi itu teman-teman bisa mengambil di luar lembaga Unisula. Namun insya Allah dari materi perkuliahan yang teman-teman dapat ini dapat digunakan sebagai bekal nanti teman-teman dalam mengambil sertifikasi yang teman-teman inginkan. Lalu berikutnya keunggulan kami networking luas. Nah, di FEB Unisula ini teman-teman kami sudah ada kerjasama atau MOU dengan beberapa kampus di luar negeri. Contohnya itu ada Kyongdong University, Dongseo University ini di Korea Selatan. Kemudian ada UITM di Malaysia, kemudian ada Yangzhou University di Taiwan. Misalnya nih teman-teman berkenan untuk melakukan sidang proposal atau sidang seminar hasil secara offline di univ luar negeri yang sudah bekerja sama dengan FEB Unisula itu sangat diperbolehkan teman-teman. Teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan dosen pembimbing terkait. Namun jika teman-teman ingin melakukan sidang secara online saja, by Zoom meeting atau Google Meet, atau teman-teman ingin melakukan sidang di kampus Unisula di FEB itu juga diperbolehkan. Nanti yang terpenting teman-teman tinggal berkoordinasi saja dengan dosen pembimbing
yang sudah ditunjuk menjadi dosen pembimbing teman-teman begitu. Nah, berikutnya ini terkait dengan deadline pendaftaran. Saat ini kita sudah masuk di gelombang 2 ya teman-teman. Yang mana ini dari tanggal 1 Juni tahun 2025 sampai 31 Agustus 2025. Karena memang di gelombang 1 ini sudah kami tutup sehingga saat ini kita di gelombang 2 dengan biaya itu sebesar 31 juta teman-teman. Ini belum termasuk 500.000 yaitu biaya pendaftaran. Nah, untuk 31 juta ini sudah termasuk biaya keseluruhan. Sudah termasuk biaya TOEFL, kemudian matrikulasi, UKT, publikasi, dan juga tesis sampai dengan wisuda. Jadi teman-teman tidak perlu ada tambahan biaya lagi. Nah, kemudian terkait pembayaran ini teman-teman bisa mengangsur pembayaran sebanyak 2 kali dalam 2 semester, yaitu di semester 1 dan 2. Namun, misal teman-teman ingin mencicil per bulan itu juga diperbolehkan. Yang penting nanti sebelum wisuda itu teman-teman sudah melunasi biaya pendidikan. Karena memang untuk syarat wisuda atau syarat diturunkannya ijazah nanti teman-teman harus melunasi biaya pendidikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk skema pencicilan per bulan, nanti teman-teman bisa japri admin saja. Nanti akan kami kirimkan terkait dengan skema pencicilan biaya ini per bulan, seperti itu. Oh, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai magister akuntansi. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yaya. Baik, Kak Diana, terima kasih atas penjabaran materinya. Tentunya sangat menarik dan informatif ya, teman-teman. Baik, kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan mengangkat dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat seperti itu. Baik, teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Jadi teman-teman yang bertanya bisa langsung ya teman-teman, mumpung ini lagi webinar, jadi kami bisa menjawabnya secara langsung gitu. Kalau terkendala juga bisa lewat chat teman-teman. Baik, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat ya teman-teman. Baik, ini ada pertanyaan Kak Diana dari Kak Rizky Sulaiman. Mungkin bisa dibantu untuk dijawab ya Kak. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Sulaiman dari Maluku Utara. Wah, sangat jauh ya, Kak. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Mau bertanya, apakah sistem perkuliahannya secara keseluruhan bisa dilakukan secara online, mengingat domisili saya jauh di Maluku Utara, serta pekerjaan yang belum bisa ditinggalkan. Nah, langsung saya jawab saja ya, Kak. Rizky, terkait dengan sistem perkuliahan kami itu sebenarnya hybrid, bisa offline maupun online. Namun jika teman-teman terhalang jarak, misal jaraknya sangat jauh, atau ada kendala lainnya, itu perkuliahan bisa dilakukan secara online saja, teman-teman. Mungkin nanti akan ada kuliah offline, tapi itu cuma opsional. Dan jika teman-teman terkendala, itu juga bisa dilakukan secara online saja. Karena memang untuk syarat perkuliahan offline sendiri, itu harus dihadiri minimal 10 mahasiswa. Jika tidak ada 10 mahasiswa, maka kami juga tidak bisa untuk melakukan perkuliahan secara offline gitu. Bagaimana Kak Rizky? Baik Kak Rizky, bagaimana? Apakah jawaban Kak Diana sudah membantu? Baik, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi.
Boleh Kak, silakan. Mungkin selain dari Kak Rizky, ada teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Biar nanti admin bantu untuk memberikan informasi yang lebih detailnya lagi. Baik, mungkin dari Kak Firda atau Kak Budi dan Kak Ibnu, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky, saya langsung jawab saja ya Kak Yaya. Nah Baik, ini Kak, silakan. Kak Rizky bertanya, untuk jalur transfer sebelumnya saya pernah berkuliah di Universitas Brawijaya. Akan tetapi terkendala COVID sehingga waktu penyelesaian tesis kemarin itu terhenti. Untuk melanjutkan kuliah, apakah bisa selesai lebih cepat? Nah, ini terkait dengan kasusnya Kak Rizky, jika sebelumnya sudah pernah berkuliah di S2 akuntansi, namun belum selesai, nanti Kak Rizky bisa langsung melanjutkan tesisnya di Unisula, di Magister Akuntansi Unisula. Jadi, nanti Kak Rizky tinggal melampirkan transkrip nilai sebelumnya. Jika memang kurang tesis, jadi nanti Kak Rizky tinggal 1 semester saja untuk mengerjakan tesis. Seperti itu, Kak. Dari Kak Wi, apakah ada tambahan, Kak? Oke, Kak Diana, ada tambahan dari saya untuk Kak Rizky ya. Jadi terkait dengan kelas transfer, itu memang dari Magister Akuntansi Unisula kami menerima mahasiswa transfer dengan catatan mahasiswa itu eh, menyertakan transkrip nilainya ke bagian akademik, kemudian nanti apabila memang kurikulumnya itu sama dengan antara universitas sebelumnya dengan Magister Akuntansi itu sama, itu diperbolehkan. Namun apabila masih ada mata kuliah yang belum diambil di Magister Akuntansi Unisula, itu perlu diambil terlebih dahulu begitu. Jadi nanti ya kami bisa menerima mahasiswa transfer, namun tetap apabila ada mata kuliah yang belum diambil, itu harus mengambilnya terlebih dahulu begitu ya Kak Rizky ya. Begitu Kak Diana. Dari Kak Rizky mungkin ada yang ditanyakan kembali, Kak? Oh, baik, sama-sama, Kak. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Kak Firda atau dari Kak Budi. Baik, teman-teman, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Baik, demikian webinar pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Diana selaku pemateri yang telah memberikan insight luar biasa tentang Magister Akuntansi Unisula dan juga Kak Wiwi selaku admin PMB Unisula yang sudah bersamai kita pada webinar malam hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah acara kita pada malam hari ini.
Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menambah informasi teman-teman semua terkait informasi Magister Akuntansi. Baik, akhir kata dari saya pamit undur diri. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.